warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel ini, channel Bisa Ngoding, belajar ngoding sampai bisa. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk import Excel ya ke dalam MySQL. Nah, pada video ketiga ini kita akan menggabungkan untuk video pertama, video kedua ya. Yang pertama itu latihan MySQL-nya, yang kedua itu latihan Excel-nya. Nah, terus yang ketiga ini bagaimana kita menggabungkan kedua file tersebut ya untuk bisa mengimport file Excel ke dalam MySQL-nya. Tapi sebelum itu ya saya sapa dulu teman-teman semua ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya bagi teman-teman yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya, segera sembuh. Amin. Dan teman-teman yang melihat channel ini sama-sama kita saling mendoakan. Oke, nah kita akan kembali ke IDE-nya kita. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file ya, namanya lat import ya. Nah, jadi kita akan menggabungkan antara dua latihan kita sebelumnya ya, yang lat MySQL dan lat Excel-nya. Nah, apa-apa aja yang akan kita lakukan, itu yang pertama itu kita akan membuat koneksinya dulu ya. Membuat koneksi MySQL-nya. Nah, setelah kita membuat koneksi, nah kita akan coba membuat table ya, membuat table. Nah, yang ketiga kita akan membaca file Excel-nya. Sekalian kita insert gitu ya. Nah, jadi 3 tahap ini aja. Nah, oke, tanpa panjang kata kita langsung import aja. Import MySQL titik konektor, kemudian kita import juga si XLRD-nya. Nah, untuk membuat koneksi, teman-teman bisa tinggal copy paste saja ya. Nah, copy paste di sini ya, karena ini sama saja ya dengan tutorial sebelumnya. Nah, kita pakai variabel mydb. Nah, hostnya localhost, usernya root, passwordnya di sini kosong ya karena local server saya tanpa password ya. Kemudian database-nya latihan MySQL. Nah, sebelum kita membuat table, nah ada baiknya kita cek dulu ya di phpMyAdmin ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus sudah aktifkan dulu ya Apache sama MySQL-nya di system control panel-nya ya. Nah, kemudian aksesnya dari browser localhost. Nah, di sini saya sudah punya database-nya ya, namanya lat MySQL PY ya. Kita pastikan dulu sama atau tidak ya, benar ya, latihan MySQL PY. Jadi kita akan aktif di database ini. Oke, nah sekarang kita akan membuat table. Nah, tapi sebelum kita membuat table, nah kita buat kursornya dulu ya. My cursor sama dengan mydb titik kursor. Oke, untuk sintaks create table-nya ya, teman-teman bisa copy paste ya. Copy paste di lat MySQL-nya. Nah, di sini. Nah, kebetulan table-nya ini ya bentuknya itu sama ya, strukturnya itu sama dengan file Excel-nya. Nah, ya, nama kelas jurusan ya, di sini ada nama kelas jurusan. Nah, jadi teman-teman kalau memang menggunakan file Excel yang lain ya, bisa disesuaikan ya nama field-fieldnya. Oke, nah ini saya copy paste saja. Copy paste biar mempersingkat waktu ya. Oke, nah untuk DDL ya tidak perlu commit ya. Nah, sekarang setelah kita berhasil untuk mengexecute create table-nya ya. Nah, sekarang kita akan membaca file Excel-nya. Nah, untuk membaca file Excel ya, kita buat dulu nama filenya book1.xls ya. Nah, kemudian kita buat variabel baru Excel sama dengan xlrd titik open workbook.
setelah kita baca filenya ya, nah kita kan cuma ingin mengambil datanya saja ya, ingat ya, kita akan mengambil datanya saja. Nah, jadi data aja yang di sini dia, mana dia file Excelnya. Nah, jadi kita akan mengambil datanya aja. Nah, kita tinggal copy paste saja ya dari latihan sebelumnya. Nah, tinggal teman-teman nih, teman-teman mau pakai yang atas ya atau yang bawah. Nah, saya pakai yang bawah aja ya, karena di sini tidak ada perubahan untuk setiap selnya, jadi saya pakai yang bawah saja. Nah, jadi nanti setiap baris ya, setiap baris kita akan menginsert ke MySQL. Nah, untuk insertnya ya kita kembali lagi ke Light MySQL-nya. Nah, jadi teman-teman ya, sekali lagi bagi teman-teman yang belum mengikuti ataupun baru saja mengikuti video ini, ya, kita sudah membuat 2 video sebelumnya, yaitu latihan MySQL dengan latihan Excel-nya. Jadi teman-teman bisa kembali ya untuk video sebelumnya. Jadi biar lebih paham ya. Oke. Nah, untuk menginsertnya ini sama ya, mahasiswa, nama, kelas, jurusan, values-nya. Nah, tinggal di sini di filenya ini. Nah, filenya ini kita ganti ya menjadi sheet. Oh iya, sorry. Nah, di sini kita belum aktif di sheet-nya ya. Sheet sama dengan Excel titik sheet by index 0. Oke. Jadi di sini ada sheet titik ya row values. Oke ya. Nah, di sini baris. Tapi di sini masih berupa list ya. Nah, kita convert dia menjadi tuple. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, simpel ya. Nah, dari apa yang kita pelajari sebelumnya yang cukup panjang. Nah, untuk mengimportnya ini cukup simple karena kita tinggal copy paste saja sih sebenarnya. Dan strukturnya itu sama. Oke, ya kita review dulu dari atas ya. Kita akan membuat koneksi MyDB, dan setelah itu kita buat kursornya, kemudian kita execute create table, ya kan. Nah, kemudian kita baca filenya, kemudian kita baca datanya, ya, insert datanya ya. Nah, insert data. Nah, coba kita running. Apakah ada error? Oops, sorry, di sini bukan data. Nah, ini dia. Di sini kita running. Ada error. Oops, ada error ya. Oh iya, jumrow-nya belum. Nah, ini melepar jumrow ya. bukan ya. Jumrow. Itu melempar jumroh. Nah, tinggal sheet titik and rows. Oke. Nah, coba kita running lagi. Berhasil atau tidak? Oke. Finish ya, seperti tidak ada masalah. Nah, ini coba kita browse. Nah, di MySQL ini belum ada tabelnya tadi ya. Nah, kita refresh. Apakah dia sudah tercreate tabelnya? Oke, tercreate tabelnya. Nah, sekarang kita cek dulu isi datanya. Oke, masuk ya teman-teman. Nah, gimana? Mantap ya? Mantap pastinya. Nah, jadi ini sebuah alternatif ya bagi teman-teman kalau memang ingin mengimpor data Excel ke dalam MySQL menggunakan 2 library ini aja. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pelajari library yang lain ya, nggak apa ya.
ini sebagai penambah khasanah ilmu teman-teman ya, nambah skill, nambah pengetahuan teman-teman. Nah, untuk tutorial berikutnya ya, ada bonus ya. Bonus, bukan bonusnya apa, bonus ilmu masih ya. Bonus ilmu. Jadi ada bonus video berikutnya ya, dimana ini kan masih statik ya, kayak ini tabelnya, tabel masih statik kita buat ya, mahasiswa. Nah, field-fieldnya juga statik ya, udah ditentuin. Nah, begitu juga nanti insert datanya ya, field-fieldnya juga sudah ditentuin. Nah, gimana caranya kita buat secara dinamis? Nah, gimana? Kira-kira tertarik nggak? Nah, dinamis ya. Gimana Bang maksudnya dinamis? Nah, kalau dinamis itu contohnya ya, nah kita akan membuat sebuah folder. Nah, di dalam folder ini itu ada file Excel. Nah, di dalam file Excel ini ada nama file. Nah, jadi tabelnya itu berdasarkan dari nama filenya ya. Tabelnya itu berdasarkan dari nama filenya, dan field-fieldnya ya itu ya berdasarkan dari headernya. Jadi kalau misalnya ada fieldnya lebih dari satu, misalnya di sini kelas, jurusan, apalagi ya, jadi bisa kita buat ya tabel itu secara dinamis berdasarkan bentuk Excel-nya gitu teman-teman. Nah, gimana? Menarik ya. Nah, jangan lupa pantengin terus ini channelnya. Kita nanti akan buat video berikutnya itu bagaimana mengimpor file Excel ya secara dinamis, baik itu nama tabelnya juga field-field yang ada di dalamnya. Oke, saya harap teman-teman masih tetap semangat ya. Nah, jangan pantang menyerah untuk belajar coding ya. Nah, saya sudahi tutorial kali ini. Keep learning, keep practicing ya. Terus belajar sampai bisa ngoding. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.